Teman-teman tahu nggak? Sebelum Ka'bah di Mekah, umat Islam pernah berkiblat ke arah lain loh saat sholat. Kemana ya? Jawabannya adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Selama kurang lebih 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap ke arah Masjidil Aqsa ketika mereka sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya tempat suci ini dalam sejarah Islam. Perubahan arah kiblat ke Ka'bah kemudian diperintahkan oleh Allah melalui wahyu dalam Al-Quran. Peristiwa ini bukan hanya sekadar perubahan arah, tapi juga menjadi ujian keimanan bagi umat Islam saat itu. Hingga kini, Masjidil Aqsa tetap menjadi salah satu dari 3 masjid paling suci dalam Islam, setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sebuah tempat yang penuh berkah dan sejarah. Jauh sebelum Ka'bah di Mekkah menjadi arah salat kita, ada satu tempat suci yang menjadi pusat spiritual bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tempat itu adalah Baitul Maqdis, atau yang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem. Selama kurang lebih 16 hingga 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin menghadap ke arah Masjidil Aqsa setiap kali mereka mendirikan salat. Bayangkan momen-momen itu. Di tengah tantangan dan awal mula pembentukan komunitas Islam di Madinah, arah salat mereka tertuju ke negeri para nabi, ke tanah yang diberkahi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadap ke Masjidil Aqsa adalah sebuah simbol kesinambungan risalah tauhid. Ini adalah penegasan bahwa Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, yang semuanya memiliki ikatan kuat dengan tanah suci Palestina. Kisah ini tercatat dalam banyak riwayat hadis yang sahih. Salah satunya dari Al-Bara bin Azib, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan adalah Rasulullah SAW suka jika kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah. Dari sini kita bisa merasakan kerinduan mendalam di hati Rasulullah terhadap Ka'bah, Baitullah yang dibangun oleh kakek moyang beliau, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, ketaatan beliau kepada perintah Allah melampaui segalanya. Beliau dan para sahabat dengan penuh kepatuhan terus menghadap ke Aqsa. Ini mengajarkan kita pelajaran fundamental tentang penyerahan diri atau Islam itu sendiri. Ketaatan tanpa syarat kepada wahyu ilahi, bahkan ketika hati menginginkan sesuatu yang lain. Ini adalah ujian keimanan yang pertama bagi komunitas yang baru terbentuk di Madinah. Lalu, tibalah momen bersejarah itu. Momen yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Saat beliau sedang melaksanakan sholat zuhur atau asar di sebuah masjid yang kelak dikenal sebagai Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat, turunlah wahyu yang kita kenal dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Subhanallah. Ini adalah momen yang begitu dramatis dan penuh makna. Di tengah-tengah salat, Rasulullah SAW langsung berputar 180 derajat, dari yang semula menghadap ke utara menuju Aqsa, menjadi menghadap ke selatan menuju Ka'bah di Mekkah. Para makmum yang berada di belakang beliau pun, tanpa ragu, tanpa bertanya, langsung mengikuti gerakan imam mereka. Sebuah cerminan kepatuhan dan kepercayaan yang luar biasa kepada pemimpin mereka. Perpindahan kiblat ini bukan sekadar perubahan arah secara fisik. Ini adalah sebuah peristiwa agung yang memiliki dampak spiritual, sosial, dan politis yang sangat besar. Pertama, ini menjadi ujian akhir bagi keimanan kaum muslimin dan membedakan siapa yang benar-benar pengikut sejati Nabi Muhammad dan siapa yang masih ragu. Orang-orang Yahudi di Madinah dan kaum munafik mulai mencela dan mempertanyakan perubahan ini. Mereka berkata, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dahulu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab langsung celaan mereka dalam ayat selanjutnya di surah Al-Baqarah, menegaskan bahwa kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini adalah penegasan bahwa arah hanyalah simbol.
Hakikat ibadah adalah ketundukan kepada Sang Pencipta arah itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menyatukan hati dan barisan umat. Kedua, perpindahan kiblat ke Ka'bah memberikan identitas yang independen dan khas bagi umat Islam. Jika sebelumnya menghadap Aqsa menunjukkan kesinambungan dengan ajaran para nabi terdahulu, maka menghadap Ka'bah kini menegaskan bahwa Islam telah sempurna dan memiliki syariatnya sendiri, dengan pusat spiritualnya sendiri yang telah ditetapkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini adalah deklarasi kemandirian umat Islam. Namun, apakah dengan berpindahnya kiblat, lantas kedudukan Masjidil Aqsa menjadi berkurang? Sama sekali tidak. Justru, statusnya semakin dikukuhkan. Masjidil Aqsa tetap menjadi salah satu dari 3 masjid paling suci dalam Islam yang dianjurkan untuk dikunjungi, setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ingatlah peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW yang maha dahsyat. Dari mana perjalanan langit itu dimulai? Dari Masjidil Aqsa. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan antara 2 masjid suci ini. Aqsa menjadi gerbang langit bagi Rasulullah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Setiap kali kita salat menghadap Ka'bah, secara tidak langsung kita juga mengenang perjalanan agung yang titik tolaknya adalah Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, mencintai Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah kita. Mempelajari sejarahnya, seperti kisah kiblat pertama ini, adalah cara kita merawat ingatan dan memperkuat ikatan spiritual kita dengan tanah para nabi. Sejarah ini mengajarkan kita tentang ketaatan, kesabaran, dan hikmah di balik setiap ketetapan Allah. Kisah kiblat pertama ini bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa persatuan umat Islam berawal dari kesatuan hati dan kesatuan arah dalam beribadah. Ia juga mengajarkan bahwa kecintaan kita pada simbol-simbol Islam, seperti Masjidil Aqsa dan Ka'bah, harus berakar pada pemahaman sejarah dan ketaatan pada syariat, bukan sekadar sentimen buta. Saat kita melihat kondisi Masjidil Aqsa hari ini, hati kita mungkin terasa perih. Namun, jangan biarkan itu memadamkan harapan. Sejarah kiblat pertama ini seharusnya membakar semangat kita untuk lebih peduli, untuk lebih banyak mendoakan saudara-saudara kita di sana, dan untuk terus mendidik generasi penerus tentang betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi identitas keislaman kita. Mari kita ambil pelajaran dari para sahabat. Ketika perintah datang, mereka sami'na wa atho'na, kami dengar dan kami taat. Semoga kita pun bisa memiliki tingkat keimanan dan kepatuhan yang sama dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga salat kita, karena dalam salat itulah kita terhubung dengan Ka'bah, dan melalui sejarahnya, kita juga terhubung dengan Masjidil Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesucian Masjidil Aqsa dan memberikan kekuatan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk menjaga warisan agung para nabi ini. Jangan pernah lupakan Masjidil Aqsa dalam setiap doa-doa kita. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak kiblat pertama umat Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada sejarah Islam dan tempat-tempat sucinya. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.